Siapa yang masuk surga, kata Allah? Allazina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan mereka. Syarat masuk surga. Mustahil ahlu surga itu yang tidak menjaga kemaluannya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas pesan makna di balik kisah Nabi Adam dan pohon larangan. Yang kali ini kita akan bahas surat Al-A'raf ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Makanlah semua yang ada ya sesuka hatimu, dan jangan kalian berdua mendekati ini pohon. Kata kuncinya pada hazihi syajarah. Kata Allah, jangan kalian berdua mendekati ini pohon. Ini hal yang menarik ya. Allah mengatakan, makanlah semua, haitsu syi'tuma, semua yang kalian inginkan boleh. Tapi kata Allah, satu ini jangan ya, wala taqraba hazihi syajarah. Ini menjadi menarik ini, bahwa larangan Allah itu sebenarnya tidak banyak. Allah tahu kemampuan kita, menghentikan larangan itu tidak mudah. Karena itu, ya, larang itu hanya satu. Yang dibolehkan banyak. Ini menjadi dalil juga bahwa puasa itu sudah ada sejak di surga. Kenapa? Karena kata wala taqraba itu jangan engkau mendekati, kata jangan itu imsak, tahan dirimu. Kan puasa itu imsak. Ini menjadi dalil bahwa puasa itu ibadah tertua, sudah ada sejak di surga. Prinsipnya imsak, tahan. Tapi kata Allah, fawaswasa lahumas syaitan. Setan langsung mewaswas. Ketika dilarang, jangan kau dekati ini pohon, maka setan langsung mewaswas. Apa makna ayat ini? Kenapa ketika ada kata larangan, setan waswas? Perintah, tidak ada setan mewaswas. Larangan, langsung setan mewaswas. Ini menjadi bukti bahwa setan itu masuk lewat pintu larangan, bukan lewat pintu perintah. Karena larangan itu daya tariknya sangat kuat. Orang kalau dilarang, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan setan tahu betul itu, bahwa ketika manusia dilarang, disitulah pintu gerbangnya setan. Ingat para hadirin ya, gerbangnya setan bukan pada perintah. Gerbangnya setan pada larangan. Setan, mungkin tahajud kita dibiarkan. Kita baca Quran dibiarkan. Tapi kalau sudah larangan, setan akan mendorong kita ke larangan itu. Itu kenapa ketika kata larangan disebut oleh Allah, maka was-was setan langsung datang. Ini menjadi bukti kenapa larangan itu daya tariknya kuat. Ya, larangan itu punya daya tarik yang sangat kuat. Lalu kata Allah begini, pohon yang dimaksud itu, sebagian ulama memahami dalam bentuk majas. Jadi pohon itu bukan pohon yang kita kenal, pohon biasa. Tidak. Pohon di sana maksudnya majazi, metafor dari hubungan seksual. Ingat ya, di ayat yang di ayat sebelumnya, ketika kita bicara tentang setan, di ayat yang ke-17 ya. Apa kata setan? Saya akan mendatangi manusia dari depan. Kata depan bukan amam. Setan tidak memilih kata amam, tapi dipilihnya kata di antara dua tangan mereka. Min baini aidihim.
setan akan datang dari depan, tapi bukan dari amam. Kata setan, di antara dua tangan mereka. Apa yang ada di antara dua tangan manusia? Coba manusia berdiri, coba Anda beri, coba apa yang ada di antara dua tangan kita? Itulah gerbangnya setan. Dan itulah pohon yang dimaksud. Pohon yang dimaksud itu adalah yang di antara dua tangan kita. Kalau kita berdiri. Seksual. Dan disitulah gerbangnya setan. Itu kenapa Nabi ditanya, apa yang paling banyak membawa orang ke neraka? Kata Nabi, al-fam wal farad. Mulut dan kemaluan. Itu gerbangnya setan. Nah, apa buktinya? Bahwa pohon khuldi itu adalah perkara seksual. Hubungan suami istri. Coba perhatikan. Ayat yang ke-22. Falamma zakas syajarah. Ketika Adam dan Hawa merasakan itu pohon. Coba bahasa Allah ya. Zakas syajarah. Merasakan pohon. Merasakan ya. Bukan makan buahnya ya. Walaupun di surat Taha nanti ada juga kata akala ya. Karena yang merasakan itu apa? Kulit. Yang merasakan itu kulit. Dan nikmat rasa yang paling hebat yang dirasakan kulit. Dan itulah hubungan seksual. Itu kenapa Nabi Adam ketika ya memakan pohon itu bukan dikatakan memakan buah. Tapi zakas syajarah. Mereka merasakan pohon. Ingat merasakan ya. Itu kenapa ketika mereka merasakan pohon, badat lahuma sawatuhuma, tampaklah aurat mereka berdua. Jadi tampaklah aurat mereka. Kalau aurat mereka nampak apa? Ya berarti bukan pohon biasa itu. Kan yang nampak aurat karena ya melakukan hubungan. Maka pohon yang dimaksud di sana itu adalah melakukan hubungan seksual. Itu kenapa tampaklah aurat mereka. Tapi kemudian kata Allah, watafika yaksifani alaihima min warakil jannah. Mulailah Adam dan Hawa menutupi tubuh mereka dengan daun-daun sorga. Coba perhatikan struktur kalimatnya. Tafiqa yaksifan. Allah tidak mengatakan mereka menutup tubuh mereka, tidak. Tapi digunakan kata bantu tafiqah. Tafiqah itu dalam bahasa Arab namanya af'alus syuru'. Yang menunjukkan makna kecepatan. Jadi kalau yaksifani mungkin dia santai-santai menutup badannya. Tapi kalau yaksifa bergegas. Cepat. Ini menjadi bukti bahwa menutup aurat itu adalah kebutuhan manusia, fitrah manusia. Karena itulah Nabi Adam dan istrinya ketika aurat mereka tampak, maka mereka bersegera menutup dengan daun-daun sorga. Tafiqah, cepat menutupnya. Maka kalau ada manusia yang senang membuka auratnya lama-lama, apalagi memamerkannya kepada orang, maka dia kehilangan fitrahnya sebagai manusia. Karena manusia itu secara fitrah diciptakan Allah malu ketika auratnya dilihat orang. Makanya dia bersegera. Makanya Allah tidak mengatakan yaksifani tafiqa dengan menambahkan satu kata namanya af'alus syuru', menunjukkan makna cepat. Kalau aurat Anda terbuka, cepat tutupi. Itu Nabi Adam dan Hawa mencontohkan. Padahal Nabi Adam di sorga dan Hawa itu berdua saja. Karena iblis sudah diusir dan dia sudah pergi ketika menggoda Adam. Mereka yang suami istri saja malu auratnya terbuka, apalagi kepada orang lain. Makanya tafiqah, Allah menambah satu bangunan struktur kalimatnya dengan disebut dengan af'alus syuru'. Maknanya cepat, tafiqah. Dan ingat ya, Allah tidak mengatakan menutup, ya, yastur. Karena menutup itu bisa yasturani. Tidak, tapi yakhsifani. Kata khasafa ini artinya menutup dengan berlapis. Itu khasifah. Kayak saya ini, saya pakai jas, lalu ada baju dalaman, lalu ada baju anak yang dari dalam sekali,
Sekarang saya pakai baju 4 lapis. Maka saya ini disebut yakhsifani. Kalau 1 lapis saja, yastur namanya. Menutup saja. Tapi kalau berlapis-lapis tutupnya, yakhsifani. Ingat ya. Siti Hawa, istrinya Adam, memakai baju berlapis-lapis. Apa maknanya itu? Tidak ada satu bahagian tubuh mereka pun yang terlihat oleh orang lain. Itulah manusia yang sejati. Dia malu kalau ada bagian tubuh yang terlihat orang. Maka dia menutup dengan tutup yang berlapis. Menutup dengan tutup yang berlapis itu namanya yakhsifani. Bukan yasturani, tapi yakhsifani. Lalu kenapa Anda membuka aurat Anda di depan orang banyak? Kenapa Anda senang dan nyaman sepertinya ketika tubuh Anda diperlihatkan kepada orang? Jangan-jangan Anda bukan keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Anda keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa itu bapak moyang Anda begitu itu. Yakhsifani dia. Menutupnya berlapis-lapis, bukan selapis saja. Berlapis-lapis. Kenapa? Agar tidak terlihat oleh orang lain. Jadi begitu pesannya. Maka ada hal yang menarik juga begini. Ketika Nabi Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon, itu 2 larangannya. La taqraba. Jangan kalian mendekati hazihi syajarah, ini pohon. Hazihi syajarah ya, ini pohon. Tapi ketika Nabi Adam sudah melakukan larangan Allah, maka kata tunjuk diubah. Apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Tidakkah aku telah melarangmu dari itu pohon? Coba perhatikan. Ketika Nabi Adam dilarang pertama, hazihi syajarah, ini pohon. Ketika dia sudah melakukannya, tilkuma, itu, berubah dari ini menjadi itu. Isyaratnya dari dekat menjadi jauh. Apa maknanya itu? Bila Anda melakukan larangan Allah, maka Allah akan jauh dari Anda. Dan ini menjadi isyarat bila Anda melakukan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap aurat Anda, terhadap kemaluan Anda, maka jangan pernah berharap dekat dengan Allah. Mustahil. Bila Anda senang membuka aurat Anda, jangan berharap Allah dekat dengan Anda. Malaikat pun lari. Kenapa? Karena malaikat takut dengan aurat kita. Apalagi Allah. Itu kenapa ketika Nabi Adam menampakkan auratnya, maka kata tunjuk berubah jadi dari dekat ke jauh. Hazihi syajarah, ini pohon, menjadi tilku masyajarah, itu pohon. Kenapa dari ini menjadi itu? Karena itu jauh. Anda kalau buka aurat, Allah akan menjauh dan Anda tidak akan dekat dengan Allah. Coba, apa syarat sah salat? Menutup aurat kan? Anda salat mau ngapain? Mau mendekat pada Allah. Bisa tidak Anda mendekat tanpa menutup aurat? Tidak bisa. Mustahil Anda dekat dengan Allah tanpa menutup aurat. Menutup aurat itu syarat kita dekat dengan Allah. Itu kenapa ketika Adam menampakkan auratnya, Hawa menampakkan auratnya, kata tunjuk berubah dari dekat menjadi jauh. Dari ini menjadi itu. Tadi, hazihi sajarah, ketika mereka belum membuka aurat. Begitu membuka aurat, tilkumas sajarah, itu pohon. Semakin Anda menutup aurat Anda semakin dekat dengan Allah. Semakin Anda membuka aurat Anda semakin jauh dari Allah. Itu makanya Nabi Muhammad itu, hingga ketika berhubungan suami istri pun tetap menutup tubuh mereka. Kenapa? Karena itu ibadah. Dan Nabi ingin dekat selalu dengan Allah. Maka dia menutup badannya sangat berhubungan. Karena itu isyaratnya itu. Dari hazihi menjadi tilka. Dari ini menjadi itu. Dan ingat, Anda kalau melakukan hubungan seksual dalam pengertian pelanggaran, tidak jalan yang halal, Nabi Adam saja halal. Sudah jauh. Apalagi yang haram. Mustahil Anda masuk surga. Siapa yang masuk surga kata Allah? Allazina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan mereka. Syarat masuk surga. Mustahil ahlu surga itu yang tidak menjaga kemaluannya. Itu kenapa Allah mengubah kata tunjuk dari ini menjadi itu setelah melakukan pelanggaran seksual. Itu istrinya. Itu kenapa di bulan Ramadan kita dilarang oleh Allah pulang menemui istri ketika iktikaf di masjid.
Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau pulang menemui istrimu, bergaul dengan istrimu ketika i'tikaf di masjid. Kenapa? Bergaul dengan istri itu akan merenggangkan kita dengan Allah. Halal, tapi kita renggang dengan Allah. Ini menjadi bukti perkara seksual ini yang halal pun merenggangkan kita dengan Allah, apalagi yang haram. Nauzubillah. Yang halal saja sudah merenggangkan kita dengan Allah, apalagi yang haram. Adam saja dengan istrinya ketika melakukan itu berubah dari hazihi menjadi tilka. Dari ini menjadi itu. Kenapa? Allah menjauh. Itu kenapa ketika kita mohon maaf nih, ketika berhubungan suami istri, doa kita apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa? Orang kalau ketika berhubungan itu walaupun dengan istrinya, malaikat menjauh, Allah menjauh, setan yang mendekat. Setan yang mendekat. Karena pintu gerbangnya setan di situ tadi. Lewat di antara dua tangan kita. Nah, itu kenapa ya di dalam ayat ini ya kata sajarah itu ya dipahami sebagai ya hubungan seksual atau biologis dengan fakta-fakta ya struktur kalimat dan struktur kata yang Allah hadirkan, dan semua itu mengarah kepada makna tadi. Jadi pohon di sana tidak selalu dipahami dengan makna hakiki, tapi bisa dipahami makna majazi dengan fakta-fakta linguistik yang sudah kita hadirkan. Intinya, kalau kita pahami secara majazi dalam bentuk hubungan seksual, bahwa perkara seksual kemaluan itu persoalan yang sangat serius, hingga itu menjadi persoalan utama sejak di sorga. Dan sampai hari kiamat, itu persoalan terberat manusia. Dan pintu gerbang setan dari sana. Itu kenapa Nabi mengatakan, bila engkau menikah, separuh agamamu sudah selesai. Tinggal separuh lagi kau urus. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.